Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Zaki Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau bercerita tentang sejarah internet dari Amerika, terciptanya internet hingga berkembangnya sampai ke Indonesia hingga sekarang. Baik, awal mula internet di Amerika Serikat. Jadi awal mulanya internet itu ada karena militer ya. Pada tahun 1960-an, internet dimulai sebagai proyek militer Amerika Serikat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Jadi untuk memudahkan mereka berkomunikasi antar lokasi sehingga bisa menanggulangi serangan nuklir. Proyek ini dikenal sebagai ARPANET. Pada 1969, ARPANET melakukan koneksi pertama kali antara University of California, Los Angeles atau UCLA dan Stanford Research Institute. Koneksi ini dianggap sebagai langkah awal internet. Kemudian di 1970 yang saya diceritakan oleh dosen saya, internet ini sudah terhubung oleh 10 komputer yang bisa menyambungkan untuk sebuah jaringan. Lalu pada 1971 penggunaan email mulai diperkenalkan. Jadi salah satu aplikasi pertama yang populer di jaringan ARPANET. Awal mula internet di Amerika Serikat. Pada awal-awal ditemukan internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, kemudian University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1999 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET lebih ke menangani ke non-militer ya, jadi seperti lebih ke ini sih, research tentang internet, Mas. Sedangkan MILNET itu lebih ke militer, jadi lebih ke masalah militer. Dari keduanya kemudian ada bergabung antar jaringan tersebut, kemudian menjadi DARPA internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama internet. Jadi lebih ini, universal. Kemudian perkembangan internet di Amerika Serikat pada 1983, protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, menjadi standar komunikasi di jaringan internet. Memungkinkan berbagai jaringan komputer untuk terhubung satu sama lain. Kemudian pada 1989, Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW di CERN, Swiss, yang memperluas fungsi internet dari sekedar berbagi file menjadi media untuk komunikasi yang lebih luas. Pada 1990, internet mulai berkembang secara komersial di Amerika Serikat dengan munculnya perusahaan penyedia layanan internet atau ISP seperti AOL. Oh iya, saya mengingatkan ARPANET itu dibubarkan pada tahun 1990, tapi internet tetap berkembang. Internet mulai menyebar dunia. 1991, www tersedia secara publik dan internet mulai menyebar ke seluruh dunia. Kemudian 1993, perambahan web pertama musik diluncurkan, memudahkan akses ke internet bagi masyarakat umum. Internet mulai dikenal secara global dengan pertumbuhan pengguna yang sangat cepat di seluruh dunia. Kemudian sejarahnya bisa masuk ke Indonesia. Sejarahnya ini sebenarnya dimulai dari 1980-an. Sejumlah akademisi dan peneliti Indonesia mulai terhubung dengan internet melalui jaringan internasional seperti UU.net dan portal IPTechNet. Jadi sebenarnya ada yang bilang 90, ada yang 80. Jadi ini sebenarnya dibuat secara gotong royong karena ada keinginan adanya internet di Indonesia. Oke, kemudian pada 1994 adalah Paguyuban Network atau Pionir Internet di Indonesia mulai muncul sebagai inisiatif para peneliti dan praktisi IT untuk mengembangkan internet di Indonesia. Baik sebelumnya ada RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi, Firman, Adi Irianto, dan Ono W. Purwo.
merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Kemudian pada 1995, penyedia layanan internet komersial pertama di Indonesia yaitu PT Indo Internet, Indonet, mulai beroperasi menandai awal mula akses internet bagi masyarakat umum Indonesia. Pada 1996, berdirinya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII yang mengelola dan mengordinasikan penyedia layanan internet di Indonesia. Kemudian berkembangnya lagi internet Indonesia pada 1998 sampai 2000, internet mulai berkembang pesat di Indonesia dan semakin banyak ISP dan layanan-layanan kafe yang mulai dibangun lagi di Indonesia. Kemudian tahun 2000-an penggunaan internet mulai meluas dan berbagai sektor termasuk pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Baik, dampak internet di Indonesia. Dampaknya itu kemudian dampak internet di Indonesia. Dampaknya internet di Indonesia secara sosial, internet telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berkarya, serta berinteraksi. Jadi, berkembangnya internet ini memudahkan rakyat Indonesia untuk ngomong satu sama lain di internet. Jadi kita tidak perlu mengirim surat-surat lagi, tidak perlu menelpon dengan bayar mahal. Jadi kita tinggal membuka sosial media dan bisa berkomunikasi secara bebas. Jadi sekarang berkomunikasi itu sudah sangat mudah di Indonesia. Kemudian ekonomi, pertumbuhan e-commerce dan startup teknologi yang menjadi pendorong utama ekonomi digital di Indonesia. Jadi ekonomi ini berubah ya karena sekarang belanja bisa menggunakan startup, jadi bisa menggunakan aplikasi seperti Tokopedia, bisa menggunakan Bukalapak, bisa Shopee, kemudian sekarang banyak lagi ada OLX kayak gitu. Jadi sekarang pasar-pasar gitu sudah tidak terlalu laku lagi gitu jadinya. Jadi ekonomi sudah berubah karena adanya internet di Indonesia. Kemudian pendidikan. Akses informasi dan pembelajaran daring telah membuka peluang pendidikan yang lebih luas. Ya benar. Jadi karena ada internet gitu. Jadi sekarang ilmu itu sudah tidak lagi dari buku. Jadi sekarang kita bisa mencari ilmu dari YouTube, dari website-website yang menyediakan seperti pembelajaran. Jadi sekarang sangat mudah mendapat ilmu, hanya tinggal keinginan kita saja untuk belajar. Jadi ini peluang yang sangat besar untuk zaman-zaman yang kedepannya. Jadi kita dapat lebih mudah untuk belajar hal-hal baru. Kemudian budaya, perubahan budaya digital yang sangat cepat dengan adaptasi pada platform media sosial dan konten digital. Benar. Jadi budaya ini berubah karena karena mudahnya bersosialisasi di internet. Jadi budaya-budaya yang sebelum-sebelumnya ada telah terubah karena mengikuti budaya-budaya lain yang lagi ramai gitu. Jadi yang dulu-dulu mulai hilang, sedangkan datang yang baru-baru. Oke, mungkin segitu saja dari saya cerita singkat atas sejarah internet dari Amerika serta berkembangnya sampai ke Indonesia. Mohon maaf bila ada yang kurang. Nama saya Zaki Salam Sofyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.